Selamat petang, selamat sore Pak Marudut. Selamat sore Ibu. Pak Marudut, jadi sampai hari ini ada berapa tersangka terkait sindikat penjualan anak ini? Sampai saat ini 14 tersangka dan ini akan kita kembangin terus. Siapa dijual dan siapa pembelinya dan sudah berapa sebenarnya yang sudah dijual bayi oleh para pelaku pramusaji yang ada di Atonduan. Yang sudah ditetapkan tersangka berapa Pak? 14 orang Bu, 14 orang itu baik itu dukun beranak, bidan, terus si pembeli dan si orang tua dari si bayi tersebut. Oke. Artinya ada kerjasama, betul ya Pak ya, antara penjual ini dengan dukun beranak, bidan dan pembelinya. Modusnya seperti apa tepatnya Pak Marudut? Oke, ada kerjasama dari si pembeli dengan bidan dan dukun beranak dan si ibu yang dilihat dari pramusaji yang sudah hamil dan dia akan dihubungin oleh si bidan ataupun dukun beranak. Bidan dan dukun beranak akan mencari si pembelinya. Nah, akan mencari si pembelinya. Untuk si penjual anak sendiri, tadi kan yang sudah diperiksa oleh polisi ada satu orang ibu yang sudah menjual 3 anak kandungnya. Adakah pelaku-pelaku lainnya sampai sejauh ini Pak Marudut? Dengan modus yang sama? Ada pelaku-pelaku lain, ya. Ada pelaku-pelaku yang lain yang dari 2013 sampai 2017 itu 3 kali dia beranak, semuanya 3-3-nya anaknya dijual dan lewat bantuan dari bidan tersebut ataupun dukun beranak. Oke, nah si penjual ini siapa menyalurkan kepada siapa pembelinya? Apakah memang ada penampung dari para bayi atau anak-anak yang dijual ini atau seperti apa Pak Marudut? Secara perampung khusus tidak ada, tapi ini peran dari bidan dan dukun beranak. Dia akan mencari, dukun beranak ini akan mencari siapa calon pembelinya, akan mencari calon pembeli terhadap si yang bayi yang akan lahir dari si ibu tersebut. Oke, polisi sampai mengetahui adanya praktik jual beli anak, jual beli bayi ini dari informasi mana Pak Marudut? Informasi dari masyarakat dan memang sudah diselidiki sekitar 2 bulan oleh anggota Polsek Tanah Jawa. Polsek Tanah Jawa yang di bawah naungan dari Polres Simalungun. Oke. Untuk sindikat penjualan bayi ini, adakah siapa pemimpin khususnya? Apakah memang berpusat di Simalungun atau seperti apa Pak Marudut? Ya kalau dibilang sumbernya itu dari Simalungun. Sumbernya itu dari Simalungun. Dan ke Batam kita masih cari lagi. Apakah masih di Batam atau sudah seberang keluar? Kita lagi masih dalam tingkat penyidikan. Kita akan kembangkan terus. Dan tidak menutup kemungkinan korbannya masih banyak lagi. Dan pelakunya masih banyak yang belum kita dapatkan. Tapi ini dalam proses penyidikan dan akan kita kembangkan terus. Oke. Selama 7 tahun ini sindikat beroperasi, siapa saja targetnya? Baik itu yang menjual bayi atau anak maupun pembelinya Pak Marudut? Targetnya si pembeli dalam hal ini yang belum punya keturunan, dia akan menghubungin. Sedangkan sumber si ibu, dia kebanyakan yang beroperasi daerah kecamatan tersebut, beroperasi selaku pramusaji. Oke, ini sangat memprihatinkan Pak Marudut karena kita sama-sama tidak tahu kemana nanti anak ini akan dijual, apakah betul akan dipelihara dengan baik, apakah akan dibesarkan dengan baik atau tidak. Adakah yang diketahui polisi, misalnya anak ini menjadi korban perdagangan manusia, dipekerjakan secara tidak layak, Pak Marudut? Nah, kalau kita lihat 7 tahun, selama 7 tahun itu rata-rata bayi, tapi ada di bawah umur 5 tahun juga yang diperdagangkan. Rata-rata si ibu tidak memiliki suami yang sah. Oke, jadi sejauh ini penjual dikoneksikan dengan pembeli ini melalui jalur apa Pak? Apakah misalnya melalui internet, online, kita tahu beberapa waktu ini juga marak, atau seperti apa yang di Simalungun? Biasanya by phone dari pihak bidan ataupun dari pihak dukun beranak. Jadi yang mencarinya itu biasanya dukun beranak sama bidan. Oke. Untuk bidan ataupun dukun beranak yang menjadi perantara ini, apakah semuanya sudah diketahui polisi? Apa masih ada lagi yang dicari, diselidiki Pak Marudut? Dukun beranak tadinya itu bidan. Dia karena itu di desa, dia mempraktikkan diri jadi dukun beranak. Bidannya juga kita sudah kita amankan, sudah kita tahan, dan beserta staf pembantunya.
Oke. Sindikat ini beroperasi khusus di Simalungun atau lebih luas lagi di Sumatera Utara atau lebih luas lagi sampai ke Pulau Jawa, Pak Marudut, sampai penyidikan saat ini? Penyidikannya kita udah sampai seberang sampai ke Batam, Ibu. Sampai ke Kita Batam? Udah sampai ke Batam. Korbannya, si anak yang dijual udah sampai ke Batam, dan kita akan tindak lanjutin, akan kita ambil juga si pemilik yang ada di Batam. Ikut peran siapa yang ikut serta membantu sesuai dengan pasal 55, 56 turun serta membantu ini. Karena anak yang dijual ini ada bantuan dari pihak-pihak dari si yang berkaitan dengan si bidan dan dukun beranak. Oke. Untuk pengembangan penyidikan saat ini, Pak Marudut, siapa saja yang sedang diburu polisi atau pihak-pihak mana saja yang saat ini masih dicari oleh polisi dalam pengembangan penyidikan ini? Si pemilik dan si bayi yang korban dijual. Oke. Nah, untuk tersangka yang saat ini sudah ditahan di Simalungun, apa saja pasal yang dikenakan, Pak? Apa saja sanksi yang akan dikenakan? Pasal yang dikenakan itu, Ya, Pak? pasal 83, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Oke. Sanksinya berapa tahun penjara dikenakan untuk para 15 tahun, Ibu. 15 tahun maksimal. Ya. Baik, kita sama-sama berharap sindikat ini seluruhnya, baik itu penjual maupun yang membeli ataupun perantaranya, bisa segera diusut oleh polisi. Terima kasih AKBP Marudut Liberty Panjaitan, Kapolres Simalungun, sudah bergabung di Kompas.